Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian keadaan sehat ya, teman-teman perjalanan spiritual gue. Dan semoga kalian tetap menjaga kesadaran kalian ya. Dengan mungkin saat ini situasi kondisi kalian yang mungkin lagi kurang baik, semoga kalian tetap menjaga kesadaran agar apapun masalahnya, apapun kondisinya, kalian bisa memutuskan dengan tepat dan pasti positif. So, hari ini kita kedatangan teman perjalanan spiritual kita nih, yang mungkin bisa dikatakan luar biasa, yang bisa dikatakan bahwa requestan dari teman-teman perjalanan spiritual nih. Siapa lagi kalau bukan Dul Jailani. Apa kabar Dul? Baik, alhamdulillah. Thanks for semuanya. Saya terima kasih dari undang. Thanks for coming sekali lagi dan aku lupa deh. Aku jadi kalau salah aku koreksi aku ya. Soalnya aku nggak tahu juga. Jadi dari istriku yang ngontak manajermu, katanya kamu itu terakhir itu habis nyelesain film atau apa ya kalau salah. Oh ya, alhamdulillah sekarang lagi ada kerjaan seni peran. Oke, wow. Seni peran dan ternyata nggak semudah itu. Ya. Dan ternyata ada spiritualnya juga. Oh, wow. Ternyata. Oke, wow. Maksudnya ada spiritual ini, jadi penasaran juga nih gagal. Maksudnya apakah memang filmnya ada bergenre spiritualnya, ataukah kamu menemukan spiritual di film tersebut? Bukan bergenre spiritual ya, tapi pengalaman. Ini kan aku baru banget di dunia film gitu. Dan otomatis kan karakter yang kita mainkan tentu harus berbeda dengan personal ya. Jadi yang karakter yang aku mainkan namanya Saka. Dan aku boleh sebutin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Okay. Saka Wijaya. Dan yang aku mainkan adalah Dul Jailani. Dan itu karakter yang beda banget. Jadi di tengah perjalanan itu kita kan biasa ada reading, ada workshop, pasti. Dan ada karakter development. Jadi ketika aku nulis karakter itu, ya cara duduknya Saka seperti apa? Oh misalkan seperti gini, cara jalannya seperti apa, cara berpikirnya seperti apa. Dan ternyata mungkin waktu aku kemarin main film itu bisa dibilang film sindrom lah. Film sindrom itu kayak main film terus kita excited. Oke, Kita saking excitednya sampai lupa tanggung jawabnya sebagai seorang aktor adalah menghidupkan karakter. Sehingga ada cerita lucu gitu. Apa itu? Udah syuting day 4, aku buka lagi kan karakter development yang udah aku buat gitu. Ternyata jumping semua karakternya. Oh, wow. Karakter aku udah develop, ternyata pas aku dipraktek di lapangan tuh jumping semua. Apa nggak sesuai dengan apa yang aku buat. Di situ aku mempunyai kesadaran. Oh, ternyata karena ada karakter yang aku buat sama aku secara personal. Oh, ternyata aku tuh bisa lebih mengenali diri tuh lewat proses ini gitu. Satu gitu. Oh, ternyata ini aku orangnya pengen nonjol. Contoh, dominan ya. Ya, di film itu pengennya aku kadang masih ada bawaan ego, pengen kelihatan di kamera, pengen nonjol sendiri. Dan sebenarnya itu kan kalau untuk di film itu sangat dilarang. Dan apalagi the first time kamu, itu kan jadi berat juga kan. Entah first time atau enggak, tapi kan kalau di film itu kan kita mainnya assemble. Jadi kita kapan kita tahu porsi kita nggak ngomong, kapan kita ngasih porsi ke lawan main, kapan kita sadar akan porsi kita muncul. Jadi aku banyak melihat, oh ternyata aku tuh orangnya ambisius ya. Ternyata aku tuh orangnya pengen nonjol. Ternyata aku orangnya tuh kayak gini. Karena perbedaan dengan si karakter itu gitu. Jadi aku lebih mengenal diri sendiri lagi lewat film juga sih. Ada spiritualnya dikit lah ya. Tapi maksud aku, wow, luar biasa banget. Kamu itu mempunyai kesadaran tentang dirimu itu dalam banget ya, maksudnya bener-bener awareness banget gitu kan. Nggak semua orang mempunyai kesadaran yang dalam terhadap dirinya gitu, dan dirimu mempunyai kesadaran itu. Dan nah ini kan menarik dulu. Biasanya kamu kan menyanyi nyanyi ya, main musik dan sebagainya. Nah ini akhirnya belum main film. Nah ada momen-momen yang pastinya ini nggak sih, kayak diomain sama saudara atau diomain sama orang gitu ya, mungkin the first time kamu ini kan pasti nggak maksud aku belum sempurna, mungkin nextnya lah. Nah itu ngalamin nggak sih? Ngalamin dong. Nah itu gimana tuh? Ngalamin dan memang aku salut banget akhirnya kepada semua aktor itu. Aku salut karena mereka bermental baja bisa dibilang. Aku bukannya bilang musisi itu juga nggak mempunyai mental yang baik, tapi karena mungkin aku passionnya di musik, masuk ke dunia film, wow ternyata di dunia film nih disiplin ya.
disiplin, kita disuruh belajar nunggu, kita disuruh belajar. Akhirnya yang aku belajar sih tentang malah how to respect others. Ya. Kayak misalkan tadi, So contoh, good. ada contoh gini ya, kayak acting lagi komedi nih. Lagi actingnya komedi. Yang si komedi, si tokoh A ini. Take pertama, karena aku pengen nonjol, ketika dia melawak, aku juga melawak gitu. Oh, oke. Ini satu, aku sambar lawakannya. Ini satu gitu. Di situ aku mikir, enggak. Karakter yang aku buat enggak gini. Ya. Coba kalau take sekali aku ngasih ruang ke lawan main gitu. Ya. Pas dia ngelawak, aku malah mensupport lawakannya dia, memberi dia ruang yang ekstra gitu untuk untuk dia bisa lebih bersinar. Wow. Gitu. Nice, very nice. Dan ternyata itu lebih works. Iya. Daripada aku mengikuti ego pribadi, aku pengen nonjol, aku pengen kelihatan keren, ternyata itu di film sangat dilarang gitu. Bukan dilarang, sangat bagi aku pengalamanku nggak baik untuk aku pribadi. Apalagi kalau ketemu lawan main atau kita juga kadang merasa pengen nonjol sendiri, pengen bersaing dengan acting lawan, itu banyak banget di lapangan dan kita sebisa mungkin nahan ego kita untuk nggak kebawa sama pancing itu. Stay di karakter yang kita buat, fokus sama karakter yang kita buat, kita imajinasikan, kita adaptasikan, kita nahan ego, itu yang paling sulit banget sih. Misalkan mau marah gitu ya, ya mungkin Om lebih pengalaman di bidang menahan ego ya. Iya nggak juga sih, aku masih manusia, belum ada sayapnya belakangnya. Kadang kita mau marah masih gitu, ego kok. Mau marah, tapi kayaknya kalau aku marah sekarang akan rugi deh. Ngikutin emosi kayaknya rugi gitu. Karena aku sering juga ngikutin emosi, apalagi hari-hari pertama ya. Dan diakhiri dengan penyesalan gitu. Jadi kayaknya emang kalau syuting film tuh harus nahan ego banget. Dan akhirnya itu aku belajar diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari dan it works juga gitu. Kapan kita ngomong, kapan kita ngasih ruang ke orang lain untuk lebih bersinar dari kita, itu aja sih. Wow. Tentunya pasti ada support dari kedua orang tua kan. Sekarang aku bilang 4 kali ya. Jadi ada 4 orang tua. Iya kan jadinya jadi 4 orang tua. Iya 4 orang tua ya gitu. Nah itu ada pesan-pesan buat kamu nggak sih dari mereka ini yang kamu itu harus gini nggak sih pas kamu mau memutuskan bahwa gue mau main film nih gitu? Enggak sih. Cuma ayah tuh atau bunda tuh memang sangat-sangat tegas dalam mungkin bisa dikatakan kamu tuh lihat ayah sekarang gitu udah sukses gitu, kamu nggak tahu gimana ayah jaga reputasi dari zaman dulu, bagaimana perjuangan ayah bunda dari yang mungkin kalian sekarang lihatnya alhamdulillah sudah bercukupan, cuma banyak yang nggak tahu kalau ayah bunda itu dulu sempat ngontrak loh. Terus dulu juga sempat mandi pakai gayung, struggle-nya. Terus bagaimana ayah bunda menjaga reputasi di dunia entertain. Contoh kayak hari ini jujur reputasiku agak turun. Apa yang bikin turun? Sorry. Telat aku datang ya. Kamu daerah mana sih? Aku daerah Pejaten. Menurutku hari ini aku agak turun gitu. Jadi aku mau ngomong spiritual tapi aku telat, aku agak malu. Contohnya gitu. Iya, Jakarta kan gitu ya. Kota yang nggak bisa diprediksi. Iya, tapi menurutku kalau itu didikan dari orang tua, aku masih gagal menjalankan didikan nasihat orang tua bahwa kamu harus menjaga reputasi kamu. Entah itu di film, di musik. Kamu harus misalnya kamu di musik ya kamu dalamin musik. Kamu dalamin sedalam-dalamnya sehingga nanti hargamu bisa dari 10 juta naik 20 juta, 30 juta, 40 juta sehingga bisa ratusan juta. Karena kamu beneran bervalue di bidangmu gitu. Wow. So, jaga reputasi sih yang paling dipesan. Iya, betul. Wow, kamu orang perfeksionis ya? Virgo mungkin ya. Wow. Mutia Amanda ngomongin tentang bintang. Dia ngomongin tentang bintang. Yang gue nggak ngerti nih sendiri nih. Gue mesti dibahas apa kan? Nah, tapi kalau bukan zodiak, maaf aku potong. Kalau bukan zodiak kayaknya emang karakternya perfeksionis kayaknya. Iya kayaknya. Nah, mungkin gara-gara kamu bilang bahwa kamu nahan ego dan sebagainya, mungkin juga ini nggak sih karena kamu kan main musik ya? Biasa kamu kan jadi personal, maksudnya jadi sorotan sendiri gitu. Itu juga menjadi sebuah mungkin
ada positifnya juga negatifnya ketika mungkin hal itu terbawa di film juga yang tadi ya. Ya negatifnya Ya kayak tadi bawa film kan kamu ngerasa mau menonjol kan, karena Iya. kan di musik kan juga seperti itu kan, maksudnya karena Iya, sendiri, right? Ya ketika kita nggak bisa ngontrol egoisme kita, pelajaranku sih sejauh ini sih ketika kita ngikutin emosi dan nggak bisa ngontrol ego itu pasti endingnya nyesel. Oke. Pelajaranku sejauh ini ya. Contoh ya kayak kemarin aku baru sadar akan kewajibanku sebagai aktor aja hari kelima gitu. Baru sadar total gitu. Oh, ternyata main film itu ya tugas aktor itu ya menghidupkan karakter aja gitu. Iya. Mau di shot, mau nggak di shot, mau nggak diambil tuh bukan urusan kita sebagai aktor, tuh urusan sutradara dan editor gitu. Dan itu banyak sih akhirnya aku bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wow, amazing. So, tadi ngomong musik gitu ya, aku juga tertarik juga dengan ayahmu, mempunyai band Dewa gitu ya, yang mempunyai banyak musik-musik yang mungkin irisan spiritualnya gitu ya. Salah satunya, kalau nggak salah ya, aku maaf ya kalau salah nyebut yang namanya, kalau nggak salah, kalau seandainya surga neraka nggak ada ya, tetap ada ya. Nah, dengan dirimu sendiri, menurut kamu gimana tuh? Ayahmu mempunyai tes musik yang mungkin mempunyai yang tersirat tentang spiritual, tentang ketuhanan. Iya, dari karya kan kadang menurutku itu cerminan dari pemikiran pribadinya ya. Yang aku kenal emang ayahku tuh orangnya suka baca buku, khususnya tasawuf, sufi dan lain-lain. Dan itu kan juga dari syairnya Rabiah Al-Adawiyah itu kan, setauku. Dan kalau ngomongin konteks itu nih, kita masuk ke tasawuf nih langsung nih. Langsung kita ke bab tasawuf nih. Ngomong dikit dulu, nanti baru kita bahas tentang tasawufnya. Soalnya nanti ada pertanyaan yang aku juga, nah nanti lah setelah ini baru aku bahas tentang tasawuf yang akan lebih dalam. Coba. Kalau menurutku aku tuh aku lagi di fase juga aku nggak berani menghakimi pemikiran seseorang sebelum aku paham total esensinya gitu. Oke, wow. Misalkan ada orang berpikiran, aku nggak takut surga sama neraka. Kenapa? Karena aku cuma cinta sama Allah gitu. Ya. Jadi aku nggak mengharapkan surga dan neraka. Even aku bisa berdebat dengan ranah syariat gitu. Ya. Surga neraka tuh ada loh, bla 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 bla. Tapi aku nggak mau. Ya. Aku sangat-sangat orang yang menghindari perdebatan dan aku menghargai pemikiran gitu. Ya. Menghargai perbedaan. Misalkan ada orang Islam yang pemikiran juga berbeda dengan aku. Aku nggak mau langsung menghakimi, oh kamu gini, kamu nggak mau. Aku cerna dulu, oh dia mikir gitu karena dia kayak gini, kayak gini, kayak gini. Saat aku paham esensinya, contohnya apa ya? Ada orang yang bandel. Contoh. Ya kita semua manusia penuh dengan kekurangan lah. Ya. Ada orang yang dari Islam, terus dia memutuskan untuk keluar dari Islam. Ya. Aku nggak mau menghakimi gitu. Ya. Karena aku pengen tahu dulu esensi pemikiran dia apa. Oke, mungkin dia nyaman dengan lebih ketuhannya, lebih ketemu Tuhannya. Mungkin dia lebih ketemu dengan dia di Kristen. Iya. Walaupun secara hati, aduh sayang banget harusnya kamu Islam. Tapi aku nggak mau menghakimi. Iya, iya. Dan aku nggak mau bilang itu orang kafir. Karena kenapa? Aku banyak banget orang yang kesannya bandel, tapi akhir hidupnya dikasih sama Tuhan kehidupan yang baik. Iya. Misalkan contoh ada orang yang begajulan mudanya, tapi pas masa tua tiba-tiba menjadi berubah drastis menjadi orang yang baik. Iya. Aku nggak mau bilang kebaikan itu dari dia alim atau apa, tapi dari orang menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang tahu tentang budi pekerti, jadi orang yang sopan, menjadi orang yang tahu diri, tahu batas, yang memang baik gitu, kehadirannya menyenangkan gitu. Jadi aku nggak mau menghakimi perbedaan sih kalau aku itu. Nah, terakhir untuk tentang musik, bahwa kamu sendiri atau ayahmu sudah membuat musik karya yang luar biasa banget gitu ya. Yang tadi kita bahas bahwa membuat musik dengan berbau dengan spiritual. Nah,
kamu sendiri sudah melakukan hal tersebut belum sih? Apa kamu udah membuat karya musik yang menyentuh atau spiritual itu sendiri? Alhamdulillah udah. Kalau kalau di soloku tuh ada yang featuring Fadly Padi. Itu judulnya Sang Pemuja. Oke. Yaitu memang lagu yang menceritakan ya tentang permintaan maaf aja kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Ada juga di lagu Istighfarku Astagfirullah, dan ada juga yang dinyanyiin sama ayah. Cakrawala itu lagu tentang azan. Oh, Tentang azan azan. maghrib ya. Cakrawala itu. Oh, wow. Boleh ini dikit nggak sih refnya atau apanya gitu? Maksudnya aku penasaran. Kalau yang sama Cakrawala boleh nggak? Cakrawala. Kan menarik nih, azan kan? Azan apa? Iya. Ini idenya azan akhirnya dijadikan sebuah karya musik. Itu luar biasa dulu. Waduh, thank you. Ya itu di lirik awan putih tersenyum riang di balik mendung. Senja kuning menatap malam melempar bulan. Cakrawala memanggil tubuhku untuk meraih kemenangan abadi. Terjadi bedah lirik kita. Iya, tapi wow, very nice. Mungkin ya ayahku ngasih nama aku itu juga aku belum tahu. Aku belum nanya pribadi ke ayah kenapa sih ngasih aku nama Abdul Qadir Jalani gitu. Karena memang sangat-sangat harus dijaga nama itu kan. Dan kebetulan dulu ayah tuh emang ngajaknya suka ke Habaib. Oke, wow, nice. Terus memang ke teman-temannya yang juga suka berobrolannya tentang sofistik, tentang politik, tentang sejarah. Jadi mungkin mungkin dari situ secara nggak sadar kayak masuk aja gitu. Jadi maaf kalau aku agak aneh gitu. Jadi maaf juga kalau misalkan ada yang ngomong. Nah, kok nanti kita akan bahas tentang keanehan kamu. Dulu sok dewasa gitu. Gimana nggak sok dewasa? Aku nggak dewasa. Cuma aku dari kecil nongkrongnya sama orang yang lebih tua gitu. Latar belakang. Jadi off kamera, on kamera kayak gini ya. Nggak pernah buat gitu.